Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Negeri 6 Malang beserta jajaran manajemen. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan undangan yang sudah bersedia hadir menyempatkan waktu untuk kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Ginanjar Bagus Penuntun pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan sehat sehingga bisa hadir dalam rangka mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Yang kedua, selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini Bapak Ginanjar Bagus Penuntun Sarjana Pendidikan akan mendiseminasikan hasil modul 1.4 aksi nyata budaya positif dalam rangka Bapak Ginanjar ini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Malang ya. Yang diharapkan nantinya Bapak Ginanjar ini bisa menggerakkan kita semua untuk terus berpartisipasi dan mengikuti guru penggerak untuk angkatan yang selanjutnya. Karena apa? Guru penggerak itu adalah menjadi katalis perubahan dengan menggerakkan komunitas belajar dan rekan guru lainnya yang kita lihat seperti pada siang hari ini. Yang kedua adalah mendorong peningkatan kepemimpinan murid dan membuka ruang diskusi dan kolaborasi positif, sehingga nanti pada hari ini kita akan membuka ruang diskusi dan kolaborasi, dan sekaligus Bapak Ginanjar ini menjadikan katalis perubahan dengan menjadi pemimpin pembelajaran yang well-being ekosistem. Jadi diharapkan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ginanjar akan memberikan dampak positif kepada kita semuanya. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah paparan materi, dan yang terakhir nanti adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, memberikan dampak positif bagi kita dan bagi sekolah kita. Ila hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sambutan dari perwakilan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Agung Priyadi STMM sebagai Wakasek bidang kurikulum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala yang tidak bisa hadir di tempat ini karena ada satu hal yang harus dilakukan. Yang saya hormati Bapak Kepala Unit Litbang GTK Pak Aristio Budi MSI, yang saya hormati Bapak Moderator Bapak Farid Syafi'i, yang saya hormati Bapak Ginanjar CGP Angkatan 7 SMK 6 Malang, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru peserta kegiatan diseminasi modul 1 Pendidikan Guru Penggerak tahun 2023. Pertama-tama mari kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita sampai dengan siang hari ini masih diberi kesempatan bertemu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, sehingga kita bisa hadir di ruang ini untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah nanti akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua.
Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini tentu sebagai bagian dari pendidikan guru penggerak dan sebagai bagian dari bentuk dukungan sekolah kepada para Bapak Ibu calon guru penggerak. Artinya panjenengan semua nanti ketika mendaftar guru penggerak, jenengan tidak sendiri, jenengan punya sekolah yang siap mendukung dan memfasilitasi. Terus terang kami juga baru tahu kalau ada seperti ini ya, karena dari sekian angkatan baru Pak Ginanjar yang sharing, Pak saya harus seperti ini, saya harus bagaimana. Loh ini ya wilayahnya sekolah, tidak apa-apa, nanti jenengan keperluannya apa kita diskusikan, kita agendakan. Jadi jangan takut. Insya Allah kami sudah diskusi dengan Pak Haris dan bisa diagendakan kegiatan seperti ini. Ya, ini mohon maaf ketika mungkin angkatan sebelumnya ya ketidaktahuan kami, terus terang. Entah kami yang kurang mencari informasi atau apa, ya jelas kami mohon maaf. Sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru penggerak ya, karena angkatan sebelumnya kan berarti kan sudah lulus ya, jadi bisa kita sebut sebagai Bapak Ibu guru penggerak. Kalau mungkin waktu itu tidak seperti ini. Nah berikutnya adalah mari nanti kita dukung siapapun nanti yang mendaftar guru penggerak kemudian melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan guru penggerak. Mari kita dukung bersama agar kita jadi maju bersama, karena saya yakin banyak hal-hal positif nanti yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru yang mengikuti program ini. Seandainya disimpan sendiri oleh Pak Ginanjar atau Bapak Ibu guru yang lain, nanti Bapak Ibu tidak bisa tahu, karena ketika ada kegiatan seperti otomatis kan nanti ada diskusi, ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan. Terlebih lagi nanti barangkali malah bisa menggugah atau menggerakkan Bapak Ibu untuk ikut mendaftar di periode berikutnya jika masih ada. Nah, dari sini maka nanti juga kami sudah berpikir kalau pesertanya tetap juga nanti juga akan bosen, ya kan? Nanti akan kita lebarkan mungkin ke banyak ibu guru yang lain, kita bagi beberapa. Oh karena ini mungkin angkatan pertama kegiatan seperti ini kita pakai kaprodi, yang lain mungkin nanti Bapak Ibu guru yang lain akan kita biar merata nanti, biar merata semua nanti. Yang jelas Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Ibu calon guru penggerak, panjenengan tidak sendirian, panjenengan punya sekolahan yang insya Allah siap mendukung hal-hal positif yang ingin dikembangkan. Kita punya tim unit Litbang GTK yang sangat kuat, sangat tangguh, dalam waktu dekat sudah bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Jadi kami mohon juga nanti diskusi ini bisa berjalan dengan gayeng, banyak hal-hal positif yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan diri dan kemajuan sekolah ini pada utamanya. Saya kira itu, mari nanti kita ikuti kegiatan diseminasi modul 1 yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ginanjar, dan nanti mungkin ada lagi kan Pak Ginanjar sebenarnya modul berapa kan seperti ini lagi ya, masih 2 kali lagi katanya. Nah, ya nanti mungkin dengan peserta yang lain seperti itu, biar saling nanti berdiskusi, saling koneksi. Oke, sekali lagi begitu, selamat mengikuti diseminasi, semoga kegiatan ini sekali lagi bisa mendatangkan manfaat untuk kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak Wakasek bidang kurikulum
tiba saatnya kita akan mendengarkan desiminasi. Desiminasi ini Bapak Ibu adalah penyebar luasan informasi yang telah diperoleh Bapak Ginanjar yang sudah melaksanakan modul 1.4, sehingga nantinya ini akan memberikan manfaat kepada kita untuk terus tergerak, bergerak dan menggerakkan sesuai dengan moto dari guru penggerak. Untuk waktu dan tempat kami sediakan untuk Bapak Ginanjar untuk memaparkan hasil desiminasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Taufik selaku Kepala SMK Negeri Namalang, Bapak Manajemen SMK Negeri Namalang yang saya hormati, Bapak Ibu Guru peserta diseminasi yang saya hormati, dan juga tim yang membantu terlaksanakannya kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi budaya positif dari pendidikan guru penggerak. Diseminasi ini merupakan kewajiban pendidikan guru penggerak Bapak dan Ibu, jadi mau tidak mau memang dilaksanakan. Sebenarnya bisa daring, bisa luring, tapi karena kita sudah hampir lepas dari pandemi, maka dari pendidikan guru penggerak menghendaki ini dilaksanakan secara luring, seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mohon maaf jika nanti penyampaian saya kurang sesuai dengan ekspektasi dari Bapak dan Ibu terkait dengan diseminasi ini, karena memang jujur saya juga cukup grogi Bapak Ibu bicara di depan panjenengan semuanya yang luar biasa dan hebat. Oke. Mari kita mulai Bapak Ibu, bahwa di sini kita akan mempelajari sekitar 7 materi. Mungkin dari Bapak dan Ibu terbaca nggih? Kalau dari saya cukup sulit membacanya. Nggih. Jadi ada 7 materi: perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang berikutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu nanti berjalannya diseminasi kita santai saja, slow. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan di tengah diseminasi juga silahkan, selama itu memang pertanyaan hanya untuk menyangkut materinya saja terlebih dahulu, tidak terlalu lebar. Kalau terlalu luas nanti oleh Pak Farid selaku moderator ada sesinya tersendiri. Atas niku. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Paradigma belajar kita selama ini kita menganggap kita sebagai guru nggih. Sebagai guru adalah orang yang super power. Selama ini seperti itu. Mungkin panjenengan juga. Kalau saya seperti itu. Menganggap bahwa saya ini yang paling bisa. Saya yang paling tahu tentang murid saya yang paling mengerti bagaimana murid itu harus belajar dan sebagainya. Tapi dari ini nanti kita akan belajar bagaimana sebenarnya paradigma itu adalah paradigma yang keliru. Kita akan perbaiki bersama. Nah, di sini ada choice theory dari teori kontrolnya Dr. William Glasser. Ini seorang praktisi pendidikan dan juga seorang psikiater. Beliau mengungkapkan 4 ilusi yang sebenarnya kita tidak memiliki tapi merasa memiliki. Yang pertama Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin Bapak Ibu selama ini merasa bahwa bisa mengontrol murid. Sebenarnya tidak. Selama murid itu tidak mau. Artinya yang mengontrol murid adalah dirinya sendiri, si murid itu sendiri. Ayo kamu maju ke depan,
Kalau muridnya maju ke depan, itu karena dia yang mau, bukan karena kita sebenarnya. Ayo maju ke depan, dia tidak mau, ya sudah tidak maju. Mungkin ini bisa dirasakan oleh tim kesiswaan yang membariskan anak-anak seperti itu kan kesulitan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin di awal iya Bu, untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang itu akan hilang. Ayo le, ojo telat, ayo le disiplin. Jangka pendek iya 1-2 hari. Nanti kalau kamu disiplin kamu bisa jadi orang sukses. 1 minggu bisa. Tapi lepas 1 minggu, apakah itu masih berhasil? Tidak. Nah ini yang dinamakan oleh Dr. William, kenapa itu dinamakan ilusi? Sebenarnya kita tidak bisa, tapi kita menganggap bisa. Yang berikutnya adalah ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah ini juga salah satu trik yang biasa kita pakai ke murid kita. Jika murid kita melakukan sesuatu, biasanya kita pancing dengan agar si siswa itu merasa bersalah. Coba kalau kamu seperti ini, apa kamu nggak kasihan dengan Pak Guru? Itu sebenarnya trik. Pada saat itu siswa mungkin merasa bersalah, sedih dan sebagainya. Tapi itu tidak akan berlangsung lama. Sudah, setelah itu ya dia mengulangi lagi. Tidak mengerjakan tugas lagi, tidak mengikuti praktikum lagi, seperti itu. Karena ini sebenarnya hanya ilusi kita saja. Dengan ilusi ini, kritik dan membuat rasa bersalah ini tidak akan kuat karakter dari murid kita, tidak akan. Karena seharusnya adalah dari murid itu sendiri yang menguatkan karakternya. Yang terakhir, ini terjadi di umum bukan hanya di sekolah, yaitu ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali mungkin ya, ibu-ibu misalnya Bu Dewi anaknya ayo tidur siang, kita memaksa, padahal anaknya nggak mau. Itu seringkali terjadi seperti itu. Dan itu tidak hanya terjadi pada dewasa, misalkan dewasa umur tidak, tapi dewasa secara kita di jalan ada polisinya memaksa, ayo kamu berhenti dulu. Itu sudah ilusi sebenarnya, bahwa sebenarnya dia tidak bisa selama orang yang disuruh tidak mau. Seperti itu. Ini merupakan case teori dari Dr. William Glasser. Kemudian Bapak Ibu, kemudian ada paradigma lain dari Stephen Covey. Stephen Covey berujar bla 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 ini. Tapi kalau kita singkat, dia mengungkapkan bahwa perubahan besar itu diawali dengan merubah cara pandang kita, sudut pandang kita. Perubahan besar diawali dengan perubahan sudut pandang. Mungkin murid kita datang tidak terlambat karena takut dihukum. Itu sudut pandang yang terlalu sempit. Dengan merubah sudut pandang, misalkan kok ke depan, wah saya pengen jadi orang sukses, saya pengen orang yang disiplin dan sebagainya. Itu sudut pandangnya lebih luas. Maka itu perubahannya akan totalitas. Akan lebih total seperti itu. Tidak hanya perubahan yang bertahap-bertahap seperti itu. Kita contohkan seperti ini Bapak Ibu. Dari Stephen Covey itu, dia mencontohkan seperti ini. Ada stimulus respon, stimulus berupa respon, kemudian ada teori kontrol. Nah, kita kalau tahu teori ini, seringkali dikaitkan dengan kehidupan kita sesuai, Bapak Ibu. Misalkan yang poin pertama, saya kenakan laser. Poin pertama, realitas kita sama, kebutuhan kita sama. Padahal yang terjadi adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Saya butuh panjenengan di sini karena saya ada tugas diseminasi. Panjenengan di sini karena ada tugas dari Pak Haris. Ada yang pengen snacknya saja. Ada. Nah itu ternyata kebutuhannya berbeda-beda Bapak Ibu. Nah cara pandang ini yang harusnya kita rubah kepada siswa kita. Saya sendiri selaku guru praktikum, ayo kamu harus bisa ini menggergaji ini. Ada anak, ngapain Pak digergaji Pak? Kalau kita pakai gerenda bisa, kebutuhan dia berbeda, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semuanya berbeda Bapak Ibu. Kita selalu menganggap sama. Kenapa anak sekolah harus seragam? Wah ya harus seragam biar disiplin. Padahal orang lain menganggapnya, kenapa harus seragam? Kan seragam tidak berpengaruh terhadap pembelajaran.
dan sebagainya. Ternyata seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita merubah stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Kalau sudah terubah, otomatis Bapak dan Ibu bisa mengontrol siswa dari dalam. Dari dalam maksudnya apa? Dari siswa itu sendiri, dari murid itu sendiri, supaya dia melakukan yang terbaik oleh dirinya. Selama hal itu tidak bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Coba Bapak Ibu yang datang ke sini, apakah karena disuruh Pak Haris? Ya, berarti masih orang lain bisa mengontrol saya. Tapi sebenarnya, kalaupun Bapak Ibu semuanya diperintah oleh Pak Haris, mendapat surat tugas dari Pak Haris untuk datang ke sini, selama panjenengan tidak mau, berarti itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi Bapak Ibu. Harus ada kontrol dari diri kita sendiri, dari instruksi kita. Itu terjadi saat ini. Bisa dibuktikan dengan apa? Dengan adanya kursi kosong. Karena kursinya pas jumlahnya 40. Berarti ada yang tidak hadir. Dia mengontrol supaya saya tidak hadir. Seperti itu. Oke. Begitu perubahan paradigma belajar. Monggo nanti mungkin ilmu yang sedikit ini nanti bisa diterapkan di kelas bagaimana Bapak Ibu bisa mengontrol siswa dari dalam. Atas niku. Kita lanjutkan ke disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, berarti belajar. Disiplin adalah sebuah kepatuhan, tapi juga tidak nyaman. Saya lagi enak-enak tidur, harus bangun 5:30, mandi, berangkat sekolah. Disiplin masuk 6:30. Artinya ada kepatuhan, tapi juga ada ketidaknyamanan. Nah, nanti berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Berkaitan dengan disiplin positif. Kalau panjenengan sudah merasa nyaman dengan apa yang Anda rasakan disiplin itu, maka akan menjadi disiplin positif. Coba kita lihat dulu ke bawah. Ini adalah bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan. Misalkan Bapak Ibu berangkat dari rumah untuk ke sekolah. Kalau tidak disiplin untuk mengarah ke sekolah, maka tidak sampai di sekolah. Tujuan kita tidak akan tercapai. Sama dengan murid kita yang sedang misalkan persiapan LKS. Dia belajar, terus ngedrill, terus tiap hari belajar. Karena tujuannya apa? Supaya juara, supaya bisa mengikuti dan sebagainya. Itu disiplin Bapak Ibu. Disiplin harus memiliki motivasi internal dari dalam diri kita. Entah itu apapun, tapi dalam diri kita harus memotivasi. Tapi ada juga teori bahwa kalau tidak disiplin perlu didisiplinkan. Ini sudah terjadi di sekolah kita, ya apa ya bentuknya, misalkan dipanggil Pak Haris, dipanggil Pak Taufik dan sebagainya, itu suatu bentuk pendisiplinan. Nah, kalau ini tidak dilaksanakan dengan terpaksa, maka akan menjadi disiplin positif. Artinya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah, ini yang cukup sulit. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan anak tersebut, itu anak yang sudah melaksanakan disiplin positif. Dia datang 6:15, kamu kok pagi sekali Pak? Kamu kok pagi sekali datang sekolah? Iya Pak, saya senang saja pagi-pagi ke sekolah, udaranya masih segar dan sebagainya. Itu disiplin positif, karena dia tidak ada sogokan, tidak ada ancaman, tidak ada hukuman. Di pembelajaran misalkan, yang maju dapat permen, itu sogokan Bapak Ibu. Yang terlambat push up, jadi disiplin, ancaman. Nah, ini harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Mungkin Bapak Ibu sudah merasa bahwa kalau tetangga kita memutar musik terlalu keras, terganggu napa mboten? Terganggu nggih? Oh, tergantung lagunya.
Oke, kalau lagunya nggak sesuai misalkan harus terganggu. Nah, maka dari itu adanya nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, suku dan latar belakang. Artinya semuanya harus sama, menyepakati itu. Jam 9 paling malam untuk keluar rumah misalkan. Oke. Kalau maghrib jangan memutar musik terlalu kencang, itu kesepakatan bersama. Contoh nilai kebajikan adalah profil pelajar Pancasila. Itu contoh nilai kebajikan. Misalkan yang pertama iman dan takwa, itu nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh semua orang. Entah itu latar belakangnya apa, ya semuanya sepakat bahwa kita harus iman dan harus takwa. Ini adalah salah satu contoh. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang ketiga, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya sudah tahu motivasi, sudah memberikan motivasi ke murid-muridnya, sudah memberikan hukuman dan penghargaan dan sudah tahu. Tapi kalau restitusi mungkin hanya yang sudah mengikuti guru penggerak tahu, yang lainnya mungkin belum. Mari kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Restitusi. Oke, siap. Nah, motivasi Bapak Ibu, monggo sambil dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, apakah ini sesuai atau tidak. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid datang tepat waktu supaya tidak jalan jongkok, supaya tidak push up. Artinya motivasinya ini adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini adalah kelas motivasi paling rendah. Kelas motivasi paling rendah. Motivasi terendah adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal dia nggak mau, dia tidak peduli, dia tidak tahu, tidak paham. Tapi supaya tidak dihukum, ya saya tepat waktu. Itu motivasi paling rendah, Bapak Ibu. Ini patut kita hindari. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada guru yang datang di sekolah tepat waktu, mengajar tepat waktu, supaya dipuji Pak Agung misalkan. Wah, iku lo, tekone pas, ngajare kelasnya nggak pernah kosong. Wah, jadi termotivasi supaya tidak terlambat, kelasnya nggak pernah kosong, karena ada pujian, ada imbalan, ada penghargaan. Kalau mau difoto terus malah kosong kelasnya. Nah, ini salah satu motivasi yang sebenarnya sudah lebih baik tapi kurang baik, Bapak Ibu. Karena kita mengharapkan penghargaan. Jadi kalau Pak Agung berhenti muter, ya sudah, saya nggak masuk kelas, nggak ada penghargaan, ya kan? Nah, motivasinya belum baik, kata Sniko. Jadi yang terbaik adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan. Kita ingin seperti apa? Dan menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Oke, menghargai diri sendiri. Loh, saya ini guru, saya harus tepat waktu, saya harus memberi contoh ke murid-murid saya. Itu dalam artian menghargai dirinya sendiri. Saya ingin seperti ini. Atau mungkin masih ada guru yang, saya telat nggak apa-apa, nanti murid telat ya nggak apa-apa. Itu menghargai diri sendiri walaupun jalannya salah. Nah, ini jalan yang benar bagaimana ya? Kita supaya tepat disiplin, kita termotivasi dengan menghargai diri kita sendiri, Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu menghadiri diseminasi ini salah satu wujud menghargai diri sendiri. Oh, saya diundang, saya harus datang ini. Itu salah satu wujud. Nah, yang sudah motivasinya dari ini bukan karena tadi penghargaan dari atau hukuman dari Pak Haris, ini motivasi yang sudah baik, sudah luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini membutuhkan etos yang tinggi, kata Siku. Kemudian kita lanjutkan. Nah, mungkin kita terbiasa menghukum dan biasa memberikan konsekuensi. Tapi apa sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman adalah identitas yang gagal. Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa anak yang telat ya itu saja.
Anak yang tidak mengerjakan tugas, ya anak itu terus. Kenapa? Karena dihukum. Karena dihukum oleh jenengan. Loh, ojo dihukum berarti Pak? Ya ojo, nanti kita bahas. Kenapa jadi dihukum, kenapa? Ya karena salah tadi, terus kemudian menjadi gagal dia, gagal. Dia akan telat terus, dia akan tidur terus di kelas, dia akan tidak mengerjakan tugas terus, pasti itu. Karena dihukum oleh jenengan. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi artinya ini sudah disepakati oleh guru dan murid. Ada di sini Bapak Ibu, kita langsung meluncur ke bawah. Ya, oke. Hukuman itu terjadi secara tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Anak itu tidak tahu kalau mau disuruh push up 20 kali. Tidak tahu. Terlambat. Kamu terlambat kamu. Push up dulu 20 kali. Apakah dia tahu mau disuruh push up? Tidak. Bisa jadi telat minggu depannya, sekojam ganti, berarti tidak tahu dia mau apa. Nah, kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, misalkan telat 5 menit, push up-nya 10 kali, telat 10 menit, push up-nya 20 kali dan sebagainya. Kemudian hukuman itu dibuat oleh guru, kemudian kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Mungkin Bapak Ibu terbiasa membuat kontrak belajar. Terlambat, push up per 5 menit 10 kali. Seperti itu nggih? Nggih. Nah, apakah itu salah? Tidak Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Yang tepat apa? Ya kita belajar bareng-bareng, monggo. Yang tepat adalah sebelum nanti ini dulu, yang tepat nanti di belakang. Nah, penghargaan ini biasa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Kita tidak boleh menganggap penghargaan itu adalah sebuah materi. Tidak Bapak Ibu. Pujian itu juga penghargaan. Tapi kita harus berhati-hati dalam memberikan penghargaan. Makanya di sini saya beri judul dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan jangka pendeknya bagus. Wah, hebat ini. Si Adi hebat, sudah bisa mengerjakan. Dikasih uang 2.000. Oke. Setelahnya dia mengerjakan, no reward. Sudah, hilang motivasinya dia. Nggak mau lagi. Artinya itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Penghargaan tidak efektif, itu tadi tidak efektif. Efektif hanya sekejap saja. Untuk yang panjang tidak akan efektif. Penghargaan merusak hubungan. Adi dan Budi berteman akrab. Karena Adi lebih cepat mengerjakan, dia dapat 5.000. Adi dan Budi tidak mau berteman lagi. Merusak Bapak Ibu. Mungkin kita tidak bisa melihatnya kasat mata, tidak. Tapi dalam diri anak timbul persaingan. Opo si Adi ki? Wah, Adi dan sebagainya. Nah, penghargaan menghukum. Maksudnya menghukum apa? Penghargaan ini diberikan kepada yang berhasil. Yang tidak berhasil, dia akan merasa terhukum. Kamu gagal, kamu tidak menang, kamu nggak bisa. Dia akan dihukum oleh penghargaan yang dimiliki orang lain. Maka kalau kita memberikan penghargaan di kelas itu harus hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai teman yang lainnya merasa terhukum. Akhirnya hilang motivasinya dia. Bapak wis pagi ngajar bene wis. Aku nggak iso yo malah ngene-ngene dibully ning kanca-kancane dan sebagainya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, ketepatan dan kreativitas. Apa maksudnya? Murid kita, misalkan muridnya Pak Denny, nggih Pak Denny, bisa membuat game. Membuat game misalkan bisa membuat game. Wah, hebat sekali membuat game. Kasih reward dia. Kasih reward. Oke. Penghargaan. Dikasih penghargaan 100.000 misalkan. Tapi ternyata penghargaan itu tidak sesuai ekspektasi dari si anak ini. Wis meneh tugas Pak Denny gara biasa wae. Wah, wis enggak usah apik-apik, kesel-kesel ya mengelai 100.000 dan sebagainya. Ini juga terjadi oleh kita. Di guru juga seperti itu.
wis kesel-kesel padha wae, koncone ya kaya ngono ya oleh padha wae. Akhirnya hilang itu motivasi kita. Karena merasa ya diberi penghargaan hanya segitu, tidak sesuai ekspektasi kita. Hilang, kualitasnya hilang, ketepatannya hilang, kreativitasnya hilang. Mungkin kita pernah menonton pertandingan sepak bola, begitu lagi mainnya bagus-bagusnya, ditepuk tangan, hilang, mainnya hilang. Gitu. Nah, yang terakhir penghargaan itu harus termotivasi dari dalam diri siswa itu sendiri yang mendapatkan penghargaan. Wah saya bisa nih, wah saya bisa dan sebagainya. Bukan dari orang lain. Penghargaan cukup baik Bapak Ibu, tapi ada yang lebih baik yaitu restitusi. Ini sebuah pendekatan baru yang mungkin dari Bapak itu sudah pernah membaca dan mungkin sudah paham, tapi kita pelajari bersama-sama. Ini adalah sebuah pendekatan baru untuk menciptakan disiplin positif Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompoknya. Kadang kita temui murid yang melakukan kesalahan kemudian gagal, tidak bisa kembali ke kelasnya, merasa tersingkirkan, merasa termarginalkan, merasa dibully oleh teman-temannya. Padahal tugas kita sebagai guru adalah bagaimana caranya si anak ini bisa kembali ke kelompoknya itu. Maksud kelompoknya ya kelasnya itu. Kalau anak salah dihukum terus, udah kamu berdiri, hormat sampai pelajaran selesai. Dia kembali ke kelasnya, kembali ke ke teman-temannya, kepelaki, hukum, kowe hormat, dibully, pasti, Bapak Ibu. Itu akan semakin melemahkan yang salah ini tadi. Nah, ini restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita dengan murid, tidak kita yang memberikan masukan, tidak, tapi murid itu sendiri yang digali. Terlambat, tidak usah dibahas terlambatnya karena dia terlambat. Sudah, mau bagaimanapun ya dia terlambat itu sudah, tidak usah dibahas. Tinggal kita kembalikan, bagaimana Le supaya kamu nggak terlambat. Wah, saya harusnya malam nggak nge-game Pak dan sebagainya. Saya harusnya bangun pagi. Itu kita gali. Kemudian kita tambahi, karmu ya apa sih ke depan masuk kata koyo ngene terus. Mau seperti ini terus, pengennya seperti apa? Ya pengennya saya nggak telat Pak. Nah itu tadi yang solusi kamu itu lakukan. Coba bagaimana kalau kamu dalam posisi seperti saya, kemudian ada orang yang terlambat. Ya saya nggak suka Pak. Nah itu digali. Tapi dia yang menjawab, dia yang memberikan masukan, dia memberikan solusi, bukan kita. Kita hanya menuntun supaya tidak keluar dari relnya. Wah saya mending nggak masuk Pak. Nah, itu salah. Dituntun, jangan yojo dan sebagainya. Ini restitusi Bapak Ibu. Dari ketiga ini yang terbaik adalah restitusi. Walaupun mungkin terbayangkannya sulit, tapi tidak mustahil kita lakukan Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Yang kedua, jadi kesalahannya apa dipelajari. Telat, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Seringkali yang terjadi adalah guru dengan murid yang salah, itu hubungannya semakin jauh. Bukan terus malah murid ini kita dampingi, kita bimbing supaya tidak mengulangi kesalahan. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu, diperbaiki hubungannya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Seperti tadi misalkan, bagaimana caranya kamu supaya tidak terlambat? Saya tidak tidur malam Pak, saya tidak begadang, saya bangunnya lebih pagi. Nah itu tawaran, bukan dipaksa. Kalau kamu harusnya bangun jam 5, itu dipaksa karena dari kita. Tapi kalau dari dia sendiri adalah sebuah tawaran. Kemudian menuntun melihat ke dalam diri. Bisa enggak sih kamu sebenarnya itu supaya tidak terlambat? Bisa Pak, saya bisa bangun jam 5. Kadang saya juga bangun jam 5. Nah berarti bisa dia. Menuntun ke dalam dirinya. Ternyata dia punya effort itu. Yang berikutnya mencari kebutuhan dasar tindakan.
Nah, dasar tindakan ini maksudnya apa? Yang terlambat tadi misalkan sebagai contoh Bapak Ibu, kita pun bisa terlambat. Artinya bisa didiskusikan dengan murid itu. Tidak apa-apa, terlambat. Saya pun bisa terlambat. Kita semua bisa terlambat. Tinggal bagaimana kita mengatasi masalah. Artinya tindakan salah oleh murid tersebut bukanlah tindakan yang luar biasa karena hanya dilakukan oleh dia, tidak. Tapi semua orang bisa melakukan. Nah, yang berikutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita tidak perlu membahas terlambatnya itu, tidak perlu, tapi karakternya. Bisa enggak kamu tidak terlambat? Bisa, Pak. Kenapa kamu terlambat? Saya tidur malam. Tapi terlambatnya sudah singkirkan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Pada solusinya. Jadi hanya solusinya saja, wis. Tidak usah dihukum, tidak usah diberi konsekuensi. Solusinya apa? Solusinya bangun lebih pagi. Ya sudah, itu yang akan dilaksanakan. Contoh kasus, murid tidak mengerjakan PR. Jika itu sebuah hukuman Bapak Ibu, maka guru marah. Nggih mboten? Mboten. Oke, walaupun ekspresi panjenengan semuanya orang gara PR. Push up. Ekspresinya biasa. Tapi sebenarnya mangkel neng kene. Mangkel. Kurang dan sebagainya. Oh siap. Berarti kalau panjenengan semua tidak marah-marah, wis luar biasa. Tapi kalau hukuman pasti guru itu marah. Nah, G. Nah ini contoh kasus ya. Iya, ini suatu bentuk penghargaan yang tidak memotivasi. Oke, ya siap. Terima kasih Pak Denny ya sudah diingatkan. Nah, monggo Bapak Ibu sambil kita sangkut pautan karena ketujuh materi yang tadi itu semuanya berkaitan. Kalau dengan cara tadi misalkan nuwun sewu Pak Agung dengan cara seperti itu motivasi yang paling jelek. Nah, guru marah, murid takut, pasti takut muridnya. Wah luar biasa muridnya nggak takut. Oke, ini ya wes, oke. Murid takut, guru menghukum murid push up, maka murid membenci peraturan. Pasti dia membenci. Ya apa sih kok mlebune setengah pitu, aku dadi kon push up dan sebagainya. Konsekuensi, guru memberi konsekuensi mengerjakan PR 2 kali lipat. Konsekuensinya. Guru tegas di sini, walaupun secara bahasa dia biasa saja. Ya wis garapan ping pindo. Bahasanya biasa, tapi tegas dia. 2 kali kamu kerjakan. Walaupun secara penyampaiannya biasa. Garapan 2 kali. Yes. Murid menghormati peraturan. Nah, ya kalau yang restitusi berbeda Bapak Ibu. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti belum tahu keyakinan kelas apa, nanti ada di belakang, nanti kita sangkut pautkan. Guru membantu murid menyelesaikan masalah, karena harus ada diskusi, digali dari murid itu. Guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Ya, terbuka pikirannya Pak ya. Nah, itu tadi terkait motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu terkait keyakinan kelas itu bukan maksudnya yakin, wis pokoknya aku yakin nang STM 6. Wah, wis pokoknya. Nah, bukan, tapi seperti ini. Mari kita pelajari bersama-sama. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oke. Kalau kita sering sebut itu kontrak belajar atau kesepakatan belajar, mengapa bukan itu, tapi diubah menjadi keyakinan kelas? Pertanyaan pemantik Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Keamanan.
Keselamatan. Kalau yang sudah sadar pasti menjawab biar selamat. Yang sudah sadar, yang belum sadar saya doakan sadar. Yang sudah sadar pasti menjawabnya selamat. Kemudian ada aturan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Itu waktu pandemi. Waktu pandemi. Kenapa itu? Supaya sehat. Nah, dari jawaban Bapak dan Ibu, 1 selamat, 2 sehat. Itu sebuah bentuk keyakinan. Aku nek gawe helm, ya aku yakin selamat. Saya kalau rajin mencuci tangan, saya yakin sehat. Itu keyakinan Bapak Ibu. Saya pakai baju, saya yakin nggak malu. Nah, ini keyakinan juga. Nah, itu keyakinan keyakinan. Terus bagaimana dengan keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu? Pembentukan keyakinan kelas, apa perbedaannya dengan peraturan? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Abstrak. Tidak ada tulisan menggunakan sepatu warna hitam, tidak ada. Jam masuk pukul 6.30 tidak ada. Jadi abstrak. Misalkan kelas kita disiplin waktu. Sudah seperti itu saja. Kelas kita disiplin berpakaian rapi dan sebagainya. Sudah gitu aja. Tidak dijabarkan bajunya apa, celananya apa, pakai baju apa tidak dan sebagainya, tidak. Jadi singkat, abstrak. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, umum. Seperti yang tadi tak sampaikan, umum. Pernyataan dalam bentuk positif. Nah, tadi contohnya kelas kita disiplin waktu, positif nggih? Positif. Jadi kalau negatifnya kan tidak terlambat masuk kelas, negatif. Tapi kalau positif itu seperti itu. Tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, Bapak Ibu. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi tidak boleh sesuatu itu tidak dapat diterapkan, harus bisa diterapkan. Semua warga kelas berkontribusi dalam penyusunan. Jadi disusun secara bersama-sama, diskusi. Setiap anak diajak diskusi. Tuliskan kelas impian kamu, 1 saja. Saya pengennya kelasnya kosong, waduh ya jangan. Yang positif. Apa Pak Denny? Bersih. Pak Andri? Siapa? Andri ya? Sampai lali. Pak Riki. Oh ya Riki Andri. Nggih. Misalkan bersih, disiplin dan sebagainya. Jadi hanya kalimat kata-kata positif atau kalimat singkat, tidak terlalu panjang. Singkat. Satu anak satu. Karena dia inginnya seperti itu. Nanti dirangkum jadi keyakinan kelas. Bersedia injo kembali atau bisa diubah jika itu tidak sesuai. Nah, coba kita perhatikan video berikut ini Bapak Ibu. Ini saya buat di kelas saya, walaupun dari 4 kelas yang saya ampuh, saya cukup kesulitan untuk memilih kelas yang akan saya ajak diskusi. Ya kelasnya seperti itu. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Sehat semua ya? Ya. Oke, hari ini kita kembali bertemu di semester yang genap ini di mata pelajaran. Karena seperti itu. Sebelum kita mulai, karena terus terang waktu itu belum minta bantuan tim multimedia, jadi saya rekam dengan HP saya yang sudah terjatuh berulang kali. Sniku. Saya yakin Pak. Iya. Nah ini videonya sudah saya perbaiki sebaik mungkin, nggih. Mas, sebelum kita mengikuti pembelajaran di semester ini saya akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, supaya nanti sudah jalannya kelas kita selama 1 semester itu, 1 semester ke depan ini akan berjalan sesuai dengan keyakinan kita. Penjelasan tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi nanti saya minta kalian berpartisipasi aktif dalam menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal-hal yang kita yakini yang akan kita laksanakan pada saat pembelajaran nanti.
Nanti saya akan menggunakan jamboard seperti ini. Jadi Jamboard, saya pakai jamboard. Terima kasih ilmunya Pak Denny. Judul keyakinan kelas. Silakan sekarang kalian isikan kelas yang menjadi impian kita bersama. Bagaimana pembelajaran kita akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan efektif. Silakan diisikan di sana. Warnanya silakan bebas. Warna tentukan sendiri. Kemudian tuliskan di sana. Nah, ini penjelasan terkait penggunaan jamboard. Bapak Ibu yang mengajar di lab mungkin bisa memanfaatkan. Pembelajaran yang seperti karena ini apa. pakai HP siswa pun bisa. Bisa. Warnanya bisa kalian setting. Diskusi berbasis media jamboard. Disiplin, Tidak yang menggunakan jamboard, tidak ada menggunakan alat tulis. Semoga ini nanti menjadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi hanya singkat-singkat saja. Tertib, tidak banyak tugas. Oke, santai. Ya enggak apa-apa itu, positif juga. Sanrego bisa dikelompokkan berurutan dari kiri ke kanan. Ya silakan diurutkan. Ini salah satu anak diminta untuk menyusun supaya ini rapi sesuai dengan topik yang sama, tema yang sama. Nah itu digeser-geser, temanya samakan. Disiplin-disiplin, yang rajin-rajin, yang islami-islami dan sebagainya. Sambil menunggu Sanrego. Nah, kira-kira tapi tidak hanya anak itu yang bekerja, teman-temannya juga berdiskusi. Itu harusnya ke sana, itu harus ke sana dan sebagainya. Kembali, apakah sudah selesai semua? Ajak berdiskusi. Dari pengelompokan ini sudah? Ini sudah selesai. Siswa diajak untuk menelaah kembali. Berapa itu Mas kelompok? Sudah tersusun 4 kelompok. Kita susun menjadi satu kalimat dari setiap kelompok tersebut. Nah, setelah ini dibuat menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Untuk menyusun kalimat tersebut. Nah, ini ada murid yang berinisiatif menyusun menjadi satu kalimat positif. Berarti mending kita jadikan seperti kalimat di atasnya, langsung kelas saja. Nah, kelas yang nyaman dan ini resolusinya lumayan menyenangkan. Oke. Ini berdiskusi menyusun kalimat positif Bapak Ibu. Ditambahi kalimat suasana. Nah, singkat-singkat sekali. Singkat, kelas yang disiplin, bersih dan rapi. Suasana kelas yang beriman dan bertakwa. Jadi singkat. Ini pada saat di kelas ini penyusunannya hanya mendapatkan 4 poin keyakinan kelas. Hanya 4 poin saja. Terus yang terakhir, karena ada 4 poin ya tadi kita sepakati, yang terakhir adalah dibacakan dari poin 1 sampai 4. Selesai disusun, salah satu murid membacakan keyakinan kelas ini supaya semuanya sepakat. Yang 1 kelas yang disiplin, ini ada di sini nih, tapi nggak terlihat ya. Poin kedua, kelas yang beriman. Ya pokoknya ada 4. Poin ketiga, suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Poin keempat, suasana kelas yang tenang dan teratur. Oke, semuanya yakin? Sepakat ya? Nah, ini dimantapkan lagi murid tentang keyakinan kelas yang sudah disusun bersama. Pakai untuk 1 semester ke depan. Oke, saya share di grup supaya semuanya memiliki ini. Karena cuma 4 sudah di-share di grup, diberikan pemantapan kembali. 1, disiplin. Kedua, beriman. Ketiga, menyenangkan. Keempat, tenang. Wis teratur. Sudah selesai. Sudah. Jadi kalau kalian berbuat yang tidak teratur, yang tidak baik, maka sudah penguatan kembali bahwa keyakinan kelas seperti ini dan sebagainya. Nanti siapapun itu boleh mengingatkan temannya, boleh mengingatkan saya selaku guru. Yakin ya semuanya ya? Yakin. Kita akan pakai ini dalam 1 semester ke depan. Sepakat semua? Yakin semua? Yakin. Kita akan pakai ini, kita akan uji coba selama 1 semester ke depan. Kita ingatkan terus. Kemungkinan juga saya pun masih akan melakukan kesalahan yang sama. Itu. Jadi keyakinan kelas ini berlaku untuk murid dan guru, sama. Jadi kalau di situ tertulis beriman dan bertakwa, maka gurunya harus beriman dan bertakwa. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Keyakinan kelas sudah selesai, kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang menjadikan motivasi kita semuanya. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar Bapak Ibu. Makan, minum, rumah, termasuk menikah juga kebutuhan hidup. Tuh. Bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Murid kita sudah merasa itu atau belum? Kasih sayang tidak hanya
jenengan ke siapa dan sebagainya, tapi ke semuanya, termasuk ke saya ini, saya merasa diterima karena Bapak dan Ibu sudah mau menghadiri diseminasi saya merasa diterima. Terima kasih. Saya merasa dikasih sayang dan merasa diterima. Terus nih. Iya, tapi jangan dicium ya. Itu. Yang berikutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tidak. Tapi dia mempunyai pilihan, dia bisa melakukan sesuatu yang ia inginkan. Itu kebebasan, Bu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bayangkan misalkan seorang napi, ya dia tidak punya kebutuhan dasar kebebasan itu. Dia pengen main bola, ya nunggu nanti hari Minggu, jamnya olahraga kan gitu. Iya. Sebenarnya ini rahasia. Iya. Nah, yang berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini bukan berarti hura-hura Bapak Ibu, bukan. Tapi Bapak Ibu merasa nyaman di sini, merasa bisa, itu sudah kesenangan. Kalau kita kebutuhan dasarnya tidak senang, murid mengikuti mata pelajaran matematika, misalkan Pak Farid, ngantuk Apple, karena nggak senang. Dia kebutuhan dasarnya untuk senang tidak ada. Tapi murid yang jago matematika senang, wah, 7 jam ayo. Seharian oke, itu kesenangan Bapak Ibu. Yang terakhir adalah penguasaan. Mungkin kita pernah melihat Bapak Ibu anak kecil yang, dia lari saja sudah bahagia itu. Bisa naik ke meja, ke lemari bahagia, manggil-manggil bapaknya. Karena dia penguasaan, dia bisa menunjukkan bahwa ini loh aku bisa naik ke meja. Sama dengan murid kita. Pada saat murid itu bisa membuat roda gigi misalkan di mesin aja, di pemesinan, dia kan dengan bangganya memamerkan ke guru, Pak, udah selesai Pak ini Pak, udah selesai Pak, ya apa caranya, ini, wah seneng itu, penguasaannya, dia menguasai itu, kebutuhan dasar. Kalau kelima ini sudah ada di murid kita, maka dalam pembelajaran itu akan sangat mudah, Bapak Ibu. Bertahan hidup jelas ada, kasih sayang dan rasa diterima. Apakah dia merasakan rasa diterima oleh gurunya? Monggo. Seringkali murid yang tertinggal malah semakin ditinggal. Akhirnya rasa diterimanya hilang. Harusnya apa? Murid yang tertinggal ya kita bimbing, ayo alon-alon. Seperti itu. Kesuwen dupak. Nah, kebebasan, kesenangan dan penguasaan itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Monggo dikaitkan dengan kehidupan Bapak dan Ibu, apakah ini sudah sesuai atau belum? Sudah memiliki ini semua atau belum? Saya yakin sudah. Jadi kita sudah menjadi manusia yang merdeka. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita dalam memimpin pembelajaran atau melayani murid ada 5 posisi kontrol. Ya. Ini bukan berkaitan dengan ya, Pak Wi ya. 5 posisi kontrol apa saja? Ada 5 Bapak Ibu. Ternyata tulisannya mungkin terbaca Bapak Ibu yang bawah. Terbaca? Yang bawah bisa ya? Oke. Jadi ada 5 Bapak Ibu, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Bapak Ibu menjadi guru pakai ini atau tidak coba? Penghukum. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Berdalih sekolah memerlukan sistem. Kowe nek telat terus yo bubar sekolahane. Muridnya malah, ya wis Pak tak mulih ae. Nah, berdalih sekolah memerlukan sistem. Aturannya begini Mas, kamu nggak begini ya salah. Sistem sekolah. Nada suara tinggi dan bahasa tubuh yang menakutkan. Syukur. Kalau saya alhamdulillah kadang seperti itu. Murid marah dan mendendam. Mungkin muridnya diam saja, tapi dia dendam. Sebagainya. Salah satu wujud dendamnya apa? Misalkan ketemu papasan di lorong nggak apa, itu ya sudah dendam dia.
Padahal sama gurunya ngekleng aja. Malah kita yang ngalahi nyingkir. Itu dendam Bapak Ibu. Yang berikutnya pembuat merasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu. Lemah lembut. Ya apa sih le kok telat terus. Enggak mesake ambi bapak ibumu golek duit angel. Membuat rasa bersalah. Wah, dia merasa bersalah dan sebagainya. Memanfaatkan suasana yang tenang dan hening. Anteng banget. Muridnya menang, dia menang. Anteng. Baru ngomong lemah lembut. Tapi ini membuat murid tidak nyaman Bapak Ibu. Merasa bersalah dan rendah diri. Wah, aku salah itu. Aku enggak bisa membahagiakan orang tuaku. Aku enggak iso menjadi kebanggaan Bapak Ibu guruku dan sebagainya. Yang berikutnya teman. Nah, ini biasanya tipikal seperti Pak Denny, Pak Hafid, ini karakternya teman. Berarti yang tadi, yang penghukum. Oke, teman ini maksudnya apa? Guru ramah, akrab, dan bercanda. Guru tidak menyakiti murid, guru mengontrol murid melalui persuasi. Murid merasa senang dan akrab dengan guru, tapi ada kelemahannya. Apa? Murid bergantung pada guru. Jadi kalau muridnya tidak diperintah Pak Denny, nggak mau murid itu. Pokoknya aku tuh Pak Denny. Memantau berarti mengawasi Bapak Ibu. Guru bersuara datar dan bahasa tubuh formal, mengandalkan penghitungan, catatan data. Murid memahami konsekuensi, guru tidak emosi yang berlebihan. Ya, tipikalnya misalkan Pak Agung, kamu sudah terlambat 5 menit. Konsekuensinya kita apa? Push up 10 menit, 10 menit, push up 10 kali. Ya Pak, 10 kali. Ya udah laksanakan. Itu pemantau Bapak Ibu. Pemantau. Berdasarkan data. Datanya apa? Telatnya 10 menit. Push up berapa? Kesepakatan kita 10 kali ya Pak. Ya 10 kali. Push up. Dah, selesai. Tapi murid ya jadi memahami konsekuensi. Oh, aku nek telat ngene-ngene, tapi tidak dari intrinsiknya belum. Tapi dari luar. Aku jauh telat engkau dihukum dan sebagainya. Kemudian yang terbaik bagi kita Bapak Ibu adalah posisi manajer. Posisi manajer. Bukan kita jadi manajer, bukan, tapi posisinya seperti manajer. Guru bersuara halus dan bahasa tubuh tidak kaku. Guru berbuat bersama, oh salah ketik ini. Guru berbuat bersama murid harusnya ini. Iya. Ini berbuatnya bukannya seperti itu ya. Bukannya, maksudnya tentang kesalahan itu tadi. Iya, kita positif loh, positif jangan negatif loh. Ini nanti saya ubah, ini keliru ini sedikit. Kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab. Iya, ini salah ketik lagi Bapak Ibu. Mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid menemukan solusi. Ini hubungannya dengan restitusi tadi. Restitusi yang tadi, hubungannya. Maka pada saat kita melakukan restitusi, maka posisi kita sebagai manajer. Terlambat, bagaimana biar tidak terlambat, tidur lebih cepat, bangun lebih pagi Pak. Ya sudah itu dia bertanggung jawab. Solusinya apa? Ya tadi itu Pak. Ya sudah, tuh manajer posisinya. Tidak ada hukuman Bapak Ibu. Kita jelaskan di sini lagi. Nah ini sudah tadi, ini ada contoh Adi terlambat masuk. Penghukum pasti akan berkata terlambat lagi, kamu lagi. Pusat. Nadanya tinggi, mata melotot, nunjuk-nunjuk. Apalagi Pak Hafid misalkan ngeluntung LKS jebret. Pusat. Nah itu. Iya toh. Kemudian yang berikutnya membuat rasa bersalah. Gimana sih Adi, kamu kan sudah berjanji, kok diulangi lagi? Kamu mengecewakan ibu loh. Ya, itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Wah, anaknya jadi merasa bersalah. Yang berikutnya misalkan Pak Farid menjadi teman. Adi, ayolah, bagaimana sih? Kamu kan kemarin sudah janji sama saya, sambil tertawa biasanya. Senyum-senyum tertawa, ngeplakin ngalon-alon. Iya toh, wingi harus ngomong janji gue nggak telat dan sebagainya itu. Kok dibalenin nih dan sebagainya. Kowe iki yo apa wis kono ganti seragam, praktek dan sebagainya. Itu sebagai teman Bapak Ibu. Besoknya karena merasa sebagai teman, wah, wis aku koncone Pak Farid kok yo aja telat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada pemantau. Ini pemantau tadi sudah dicontohkan juga. Ade, tahu kan kamu jam berapa kita mulai?
Jam 7 Pak, kamu terlambat 15 menit, konsekuensinya apa? Pak, saya harus tinggal kelas. Oh ini cukup baik berarti, saya harus push up misalkan. Ya sudah push up, nah itu pemantau. Manajer bagaimana kalau Adi terlambat? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Karena seperti itu. Ya, jadi kamu terlambat. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi digali. Diajak berdiskusi, diajak dia menemukan dari dalam dirinya sendiri. Baik, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mau mengejar tugas yang tertinggal. Itu solusi dari si Adi. Sudah. Setelah itu guru yang berposisi sebagai manajer tadi tidak ada hukuman. Ya sudah, bagus, laksanakan. Sudah selesai. Nah, ini kita gali supaya si anak ini tidak mengulangi lagi. Karena dia sudah bertanggung jawab, Bapak Ibu. Saya sudah praktekkan di bengkel terkait dengan siswa yang terlambat. Memang baru siswa yang terlambat, Bapak Ibu. Saya catat awalnya. Yang terlambat 9 anak terlambat. Saya ajak restitusi. Ya wis opo caramu enggak telat. Ini terlambatnya karena dia ya, bukan karena hal yang lain. Yang ban bocor itu bukan dia yang salah, bukan. Tapi yang karena dia terlambat. Ya Pak, saya mau bangun pagi, saya nggak terlambat. Ternyata dari itu Bu, semakin berkurang. Sampai yang terakhir kemarin hanya tinggal 1 anak yang masih terlambat. Monggo. Tapi ini mungkin hanya untuk apa ya? Karena ini kasus yang masih kecil yang saya untuk restitusikan itu. Nggak tahu kalau kasus yang besar-besar, mungkin butuh peraturan yang lebih ketat seperti itu Bapak Ibu. Tapi tidak ada salahnya juga kita coba restitusi ini ke murid-murid kita. Nah, yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi Bapak Ibu. Kenapa disebut segitiga? Karena bentuknya segitiga, nggih. Sudah jelas. Enggak, ini segitiganya harus merah dan biru, nggih. Nah, Bapak Ibu, langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak itu stabil dulu, stabilkan. Teori kontrolnya apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Teori kontrolnya seperti itu. Kita akan melakukan yang terbaik. Dia terlambat, maka terbaiknya adalah terlambat. Kok gitu Pak? Iya. Karena banyak siswa terlambat terus bolos, pulang. Dia terbaiknya terlambat, ya itu terbaik dari dia. Bukan dia terus pulang, terus dia hilang, tidak. Itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita harus cari tahu dulu kenapa itu salah. Pasti ada alasannya. Pasti kita semua pernah melakukan kesalahan itu. Pasti itu manusiawi. Saya kesiangan Pak. Apakah kita tidak pernah kesiangan? Ya otomatis pernah, semuanya pernah kesiangan. Jadi itu manusiawi, semua bisa melakukan kesalahan yang sama. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini Bapak Ibu, selain berkaitan dengan keyakinan kelas tadi, juga keyakinan secara umum. Kita semua memiliki motivasi internal. Harusnya bagaimana sih? Ya harusnya tidak telat Pak, nah, dan sebagainya, seperti itu. Ini kalau disusun menjadi segitiga. Dan ini boleh dilakukan muter-muter gini boleh Bapak Ibu. Muter-muter. Jadi jangan sampai menghakimi kesalahan si murid, tapi kita lebih kepada karakter si murid ini. Nanti kalau sudah ditanyakan keyakinan, oh berarti kamu harusnya gini-gini ya Mas. Ya, oke. Ya sudah kita laksanakan itu, seperti itu. Saya sudah melaksanakan segitiga restitusi. Walaupun menurut saya ini bukan yang terbaik dari video ini. Yang terbaik justru tidak pernah saya dokumentasikan karena mengajak anak berdiskusi secara natural itu sulit. Akhirnya ini memang sesuai dengan skema walaupun kasusnya nyata Bapak Ibu. Kita lihat bersama Bapak Ibu. Dia tidak mengikuti PAS selama 1 minggu. Nah, dia menemui saya setelah PAS itu selesai dengan alasan malas. Ya apa carane iki nangani? Walaupun sebenarnya saya misu-misu waktu itu, tapi restitusinya gini. Nah ini. Enggak, ini aslinya bagus. Ini bagus ini. Enggak, kan diseminasinya bisa ada positif. Ya ini ujiannya sudah selesai kok baru minta tanda tangan.
ini Pak kesalahan dari belangko Pak. Kesalahan dari belangko. Ya. Iya. Ini saat saya masih kurus Bapak Ibu ya. Walaupun sekarang ya masih kurus juga. Oke. Ini restitusi, dia ada kesalahan tidak mengikuti pembelajaran. Nah, ini kita gali, stabilkan identitasnya. Buruan, setiap orang pasti punya rasa malas. Gini mau mboten? Nah, kalau mboten wah luar biasa. Pasti kita punya rasa malas. Pasti. Jadi umum. Masalah. Kita gali terus, dia gali terus gali. Stabilkan kembali. Oke lah kamu sekarang malas, tapi tidak boleh. Waktunya ini salah. Nah setelah itu validasi tindakan yang salah. Kenapa belangkonya diurus? Salahnya di mana? Validasi. Malas Pak tadi Pak. Oke. Menurut kamu itu salah atau benar? Menurut kamu itu salah atau benar? Jadi murid itu sendiri yang menentukan perbuatannya. Salah atau benar? Solusinya bagaimana? Murid itu sendiri. Ujiannya harus dilaksanakan kapan? Sekarang Pak. Sekarang. Ya. Kira-kira bisa tidak kamu ini menyelesaikan ujian susulan ini? Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Caranya minta Pak belajar lagi ke guru minta ujian susul. Ya Pak. Nah ini menanyakan keyakinan. Kamu ingat tidak pertama kita bertemu di kelas kesepakatan kita apa? Harus tertib dan sebagainya, itu keyakinan dari dia. Oke. Semua harus dikerjakan. Kamu sudah ingat ya. Berarti kedepannya kamu tidak boleh malas, kamu harus disiplin, kamu teratur, tertib. Nah tetap tapi apa yang disampaikan oleh murid kita kuatkan. Dia kan mau mengikuti ujian ulang, kita kuatkan. Ya sudah kamu ikuti ujian ulang dengan baik, jangan sampai terulang kembali dan sebagainya. Jadi tetap harus dikuatkan Bapak Ibu. Iya Pak. Silakan diurus dilanjutkan ke kurikulum untuk minta ujian. Iya Pak, makasih Pak. Nah ini karena proses syutingnya artis dadakan jadi sambil senyum-senyum. Ini tanggapan murid terkait penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Nur Abdi dari kelas 11 DPL 2. Saya bermasalah kasus PAS selama 1 minggu. Situasi perasaan saya senang Burhan Nur Abdi. Guru. Beliau tidak marah-marah lagi. Saya akan mengurus ujian susulan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terakhirnya gini? Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi itu salah satu contoh video restitusi. Sebenarnya restitusi yang saya lakukan itu cukup sering, termasuk siswa terlambat, tidak pakai helm pada saat praktikum, tidak bawa katelpak. Cuma memang restitusi yang dilaksanakan natural itu enak Bu, enak. Pada saat diambil syuting kaku, anaknya kaku, nggak bisa. Padahal koyo wingi gitu loh, koyo wingi, yo angel tetap angel. Gitu. Nah, begitu Bapak Ibu pemaparan dari saya. Kita coba kita terapkan bersama-sama budaya positif ini. Saya yakin bisa, walaupun mungkin terbayangnya sulit. Saya sudah melaksanakan dan ternyata bisa Bapak Ibu. Monggo kita bersama-sama laksanakan, nanti kita bisa belajar bersama-sama. Saya dan teman-teman guru penggerak otomatis terbuka Bapak Ibu kalau kita diajak diskusi, kita diajak kolaborasi, insya Allah terbuka Bapak Ibu. Monggo. Bapak. Saya kembalikan ke Pak Farid selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk Bapak Ginanjar Bagus, panuntun sarjana pendidikan yang sudah memberikan budaya positif sebanyak 7 materi ya, yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita dan mungkin relatif baru untuk kita. Bapak Ibu, kami berikan kesempatan 3 orang penanya kepada Bapak Ginanjar. Monggo jika ditanyakan, oke. Monggo Pak Wigongo. Terima kasih Pak Ginanjar. Sebelumnya kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Ginanjar karena sudah kita beri aplaus. Karena gini Pak, dari penampilannya aja ini pakai Prezi Mas ya, Pak Ginanjar. Prezi atau ini Office 2019 Pak. Oh, gitu, mirip Prezi memang. Mirip Prezi ya. Ini gratis, Prezi bayar. Iya betul. Nah
waktu saya juga belajar budaya positif ini sangat membalikkan mindset saya waktu itu ya, dan banyak teori-teori yang benar-benar baru dan sepertinya memang seperti mustahil itu ya dilakukan itu. Namun ketika mencoba sedikit demi sedikit, kemudian seperti yang Pak Ginanjar tadi laksanakan, termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan nanti ini hubungannya sebenarnya nanti segitiga restitusi ini sama modul 2.3 coaching sebenarnya gitu. Itu. Nah, yang ini sebenarnya bukan pertanyaan Pak Farid, sharing aja karena Pak Ginanjar sudah melakukan dengan sangat baik, terutama tentang kesepakatan kelas. Cuman sharing saya di kesepakatan kelas itu ini saya biasanya membuat 5 hal ya. Jadi apa kelas impian Anda? Mungkin pakai jamboard sama seperti kalau misalkan tidak pakai jamboard kan biasanya pakai ini ya, apa namanya, kertas plano sama kertas warna-warni sticky note itu ya. Iya, tapi karena sekarang kita pakai jamboard lebih enak. Kemudian sharing saya juga ketika setelah disepakati 5 hal, misalkan pemakaian HP bagaimana, pemakaian pemberian tugas yang kalian inginkan seperti apa. Kemudian untuk masalah sikap pada sesama teman, sesama guru itu seperti apa, itu ada 5 hal. Kemudian setelah ditata, biasanya yang saya lakukan adalah menulis di kertas, ditandatangani, lalu difoto, dimasukkan di GC, sehingga ketika kita melakukan restitusi atau segitiga restitusi atau coaching, maka kita kembalikan bahwasanya ketika HP, kamu memakai HP kan ketika pelajaran, bagaimana kesepakatan kelas kita tentang HP. Jadi kita kembalikan poin restitusi yang ketiga. Yang pertama tadi kan menstabilkan identitas, yang kedua validasi validasi tindakan yang salah, yang ketiga kan mengembalikan ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya ini lebih, kalau Pak Ginanjar tadi global ya, mungkin sharing aja. Jadi saya rinci ke 5 hal biasanya gitu. Impian kelas, penggunaan HP, tugas, sikap, sampai pada ini pengumpulan tugasnya. Itu Pak Ginanjar, ini hanya sharing saja, tapi budaya positif ini luar biasa kalau menurut saya, dari materinya sangat baru dan membalikkan mindset kita sebagai guru yang biasanya tidak seperti itu, jadi ini temenan tak bisa dilaksanakan itu. Ya itu saja Pak Farid, terima kasih. Aplaus lagi untuk Pak Ginanjar. Aplaus lagi untuk Bapak Ginanjar dan Bapak Wigonggo yang sudah sharing tentang budaya positif. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bapak Besar Adi Prayoga. Sekarang. Selamat sore Pak Ginanjar. Semangat pagi. Pak Ginanjar yang saya hormati, saya apresiasi positif untuk kegiatan diseminasinya. Undangan dari Bapak Kepala Sekolah dapat kita penuhi bersama pada sore hari ini. Umpan balik dari kami untuk Pak Ginanjar adalah materi yang disajikan adalah, kalau menurut saya, pemahaman saya adalah karakter budaya, terutama budaya untuk siswa, pelajar. Kedepan harapan kami adalah jika itu diterapkan dari hati untuk para sejawat kami, guru di sini, semoga itu menjadi komitmen untuk kita semuanya ke depan bisa diterapkan. Pak Ginanjar yang saya hormati, saya menerima teori sebelum kata-kata restitusi. Restitusi ini kalau saya dengar 2017 restitusi pajak gitu Pak Ginanjar. 2017. Kemudian kalau isi kontennya saya dengar itu adalah teori pembelajaran sebelum tahun 1999. Namanya konstruktivisme. Karena pada saat itu teori pembelajarannya yang kaku namanya behavior, sedangkan yang pengalaman itu adalah konstruktivisme. Itu kalau semua guru mempelajarinya yang bergelar SPD, karena saya bukan ya, itu pasti menerima teori tersebut. Nah sekarang kurun waktu itu untuk teori pembelajaran diterapkan di sekolah, itu pada saat itu munculnya PAUD,
sebelum ada TK. TK kan sebelumnya adalah pra belajar namanya PAUD. Jadi konstruktivisme itu diterapkan untuk PAUD itu. Tahun itu saya belajar untuk ini loh, apa namanya, sertifikat jadi guru itu apa Pak namanya Pak? Lupa aku. Ya saya kangen itu Pak. Bukan sebelum tahun 9 akta produk lama itu akta. Mungkin Pak Ginanjar juga belum sampai ke sana tahun 99 itu ya. Mana sekarang tahun 2022 untuk karakternya ini muncul, jadi saya teringat itu Pak Ginanjar. Sejatinya kalau itu betul-betul dari hati, kalau guru tadi pernah menerima teori 2 tadi, behavior sama konstruktivisme, tahun 2022 seperti gini, insya Allah itu sudah harusnya diterapkan, bisa diapresiasikan. Cuma saja kembali ke sini Pak Ginanjar, dari hatinya, melalui komitmen, melalui forum ini, apresiasi umpan balik kepada Pak Ganjar dan kawan-kawan yang ada di sini, semoga ini bisa menjadikan yang pertama, bisa menjadi komitmen untuk kita bersama, untuk diterapkan hal yang positif untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih Pak Ginanjar, semangat pagi. Bukan pertanyaan, tapi umpan balik Bapak ya. Oke, monggo Bapak Ibu. Sampun, monggo ditanggapi Bapak Ginanjar. Terima kasih Pak Wigonggo dan Pak Besar Abadi. Saya tanggapi satu persatu nggih Pak, Bapak dan Ibu. Pak Wigonggo ini ilmunya memang lebih tinggi dari saya. Enggak, mboten. Jadi kita belajar bersama antara kami sesama guru penggerak. Kalau saya masih calon, jadi saya masih belajar nggih Bapak Ibu. Nah, terima kasih masukannya Pak Wi. Mungkin bisa saya terapkan. Memang ini restitusi yang saya nuwun sewu, keyakinan kelas yang saya kembalikan dulu supaya tidak keyakinan kelas yang saya lakukan global Pak Wi, global. Hanya siswa murid tersebut diminta memberikan satu kelas impiannya, hanya satu, tidak global. Nah, ini masukan yang luar biasa bagi saya, mungkin bisa saya terapkan di pembelajaran berikutnya, atau sesuai dengan yang tadi kita pelajari Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas ini masih bisa diubah, disesuaikan dengan ternyata begitu dijalani ada kekurangan nih, anak masih kayak gini-gini nih, gurunya masih seperti ini. Nah, itu boleh diubah. Jadi misalkan masukan dari Pak Wi ini luar biasa, bisa saya terapkan kembali besok di kelas yang sama dengan apa yang saya sampaikan di video tadi, akan saya coba ubah sesuai dengan masukan tadi. Memang dulu pikiran saya belum seluas itu Pak Wi, terima kasih sudah diingatkan. Nah, ini juga bisa sebagai bukti restitusi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ini loh, kamu kemarin kan ngomongnya gini keyakinan kelasmu, tidak main HP, terus datangnya tepat waktu. Ini kamu sendiri yang nulis. Nah, ini luar biasa. Jadi bukti dari Bapak Ibu. Kalau insya Allah kita simpan di Jamboard tadi, itu akan tersimpan selamanya Bapak Ibu. Jadi selesai langsung kita kunci. Sudah, tidak ada orang yang bisa ngotak-ngatik lagi. Itu. Terima kasih Pak Wigonggo atas masukannya. Kemudian Pak Besar terkait dengan umpan baliknya, bahwa memang benar Bapak terkait budaya positif yang ada di sini di guru penggerak merupakan pembangunan karakter. Jadi kalau Pak Besar mengatakan bahwa ini lebih ke karakter budaya, betul. Memang karakternya kita bangun, setelah terbangun kita budayakan. Itu akan lebih mantap lagi. Makanya kita mulai dari guru dulu, guru. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu walaupun belum menyeluruh, belum maksimal, akan mulai tergerak. Saya tergerak, saya bergerak. Ini saya coba menggerakkan Bapak dan Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu tergerak dan bergerak, nanti menggerakkan yang lainnya terus, nyambung terus, nulari terus katus niku. Nah, kalau disampaikan Pak Besar tadi bahwa ini kok seperti konstruktivisme nggih Pak Besar ya. Ya, memang restitusi ini adalah untuk membangun. Konstruktivisme itu kan membangun nggih, konstruktivisme itu membangun. Jadi itu membangun dari dalam diri murid tersebut. Dia berlaku salah, kita bangun supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Bagaimana caranya? Dari dia sendiri, dibangun sendiri. Jadi
ingatannya luar biasa Pak Besar ya, tahun 99 sampai 2023 masih ingat, luar biasa ya. Ya, setelah berarti kalah sama saya punya akta soalnya. Oke. Jadi luar biasa. Jadi memang ini adalah sebenarnya ini lama Bapak Ibu. Restitusi itu adalah lama, sudah lama ada. Cuma memang jarang kita gunakan. Kalau dikaitkan dengan pajak tadi, restitusi, ya memang itu pengakuan pajak dari si wajib pajak itu. Oh saya belum bayar pajak nih, ngaku restitusi. Saya ngaku, saya salah Pak, belum bayar pajak, terus bayar pajak, udah selesai. Sama. Jadi makanya pakai istilah restitusi. Kados niku Pak Wigonggo dan Pak Besar. Nggih. Ampun Bapak Ibu, Bapak Ginanjar. Sudah? Sudah, Bapak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah berada di akhir kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak aksi nyata modul 1.4 dari Bapak Ginanjar Bagus, panuntun sarjana pendidikan yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kota Malang. Sekali lagi kita beri aplaus. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita tutup kegiatan hari ini dengan pembacaan alhamdulillah, semoga memberikan manfaat bagi kita dan bagi sekolah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya atas nama pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.